Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwati fillah a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji yang milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita. Dan alhamdulillah sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk bertemu kembali di Mudarasah Sirah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kitab Mukhtasar Sirah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan ikhwati fillah a'azanallahu wa iyyakum, kita sampai di pembahasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama kali. Setelah Syekh rahimahullah menceritakan patung-patung yang ada di kota Mekah dan sekitarnya sebelum datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di sini Syekh memulai kisah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu pertama. Permulaan wahyu. Dalam kitab Sahih diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa mimpi yang benar. Ar-ru'ya as-sadiq, mimpi yang benar. Dan ini dimulai sebelum bulan Ramadan ya, ru'ya as-sadiqah. Maksudnya apa sih mimpi yang benar? Maksudnya adalah setiap bermimpi, mimpi beliau itu terlihat sangat jelas seterang fajar subuh. Jadi betul-betul kejadian begitu. Selanjutnya, dalam diri beliau tumbuh kecintaan yang menyendiri. Ya, beliau menyendiri di Gua Hira. Ya. Berarti mengisyaratkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dari mulai muda, kecil, tidak dari mulai umur 25 tahun itu di Gua Hira. Pas mendekati saja. Mendekati umur 40 tahun, mendekati sebelum diberikannya surat Al-Alaq ayat 1-5, baru Rasulullah SAW berdiam diri di Gua Hira. Dalam diri beliau tumbuh kecintaan untuk menyendiri, beliau menyendiri di Gua Hira. Setelah apa tadi? Setelah bermimpi. Beribadah di dalamnya selama beberapa malam sebelum kemudian kembali kepada istrinya dan keluarganya dan mengambil bekal untuk menjalankan ibadah lagi. Jadi pulang cuma mengambil bekal. Hingga tiba saatnya beliau dikejutkan oleh kebenaran, sedangkan beliau berada di Gua Hira. Malaikat datang kepada beliau, malaikat Jibril ya ikhwah. Malaikat datang kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas malaikat berkata, bacalah. Beliau kemudian menjawab, aku tidak bisa membaca. Malaikat itu pun memeluknya sampai aku kepayahan. Malaikat itu pun memelukku sampai aku kepayahan. Kemudian ia melepaskanku, lantas berkata, bacalah. Ia menjawab, aku tidak bisa membaca. Ia memelukku untuk kedua kalinya sampai aku kepayahan, kemudian ia melepaskanku. Ia berkata, bacalah. Aku tetap menjawab, aku tidak bisa membaca. Maka untuk ketiga kalinya ia memelukku, kemudian melepaskanku. Akhirnya ia membacakan kepadaku, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq,
khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah. Kalau dari sini hanya 3 ayat saja ya. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq 1, khalaqal insana min 'alaq 2, Iqra' wa rabbukal akram 3. Tapi yang masyhur ayat 1 sampai 5. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun pulang dengan hati gemetar sampai akhirnya menemui Khadijah binti Khuwailid. Beliau berkata, selimutilah aku, selimutilah aku. Beliau pun kemudian diselimuti hingga merasa tenang. Beliau berkata kepada Khadijah, setelah menceritakan kisah yang dialaminya, aku mengkhawatirkan keadaan diriku, aku takut begitu. Khadijah pun menjawab, tidak demi Allah, tidak mungkin Allah menghinakanmu. Ya, sungguh, engkau orang yang menjalin silaturahmi. Lihat, orang yang menjalin silaturahmi, Allah tidak akan hinakan dia. Kemudian kedua, menolong orang kesusahan. Orang yang menolong kesusahan, dia tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga, menjamu tamu. Engkau juga tidak akan dimuliakan oleh Allah. Engkau tidak akan dihinakan oleh Allah. Karena engkau adalah orang yang memuliakan tamu. Masya Allah. Kemudian engkau memberi pekerjaan orang yang tidak punya. Ya, betul-betul sifat Nabi SAW ini. Ini sebelum menjadi Rasul, ya, Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, lihat sifat yang disifati Khadijah, istri yang kala itu sudah sekitar 15 tahunan ya bersama Nabi SAW. Ya, melihat Rasulullah itu tidak cuma al-amin saja, tetapi apa? Rasulullah menjamu tamu, membantu orang lain. Nah, luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian memberi pekerjaan orang yang tidak punya, dan membantu orang-orang yang tertimpa musibah. Nah, hal ini merupakan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menurut persaksian Khadijah yang telah hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 15 tahun ya. Karena ini di umur 40 tahun dan Rasulullah menikah dengan Khadijah umur 25 tahun. Berarti setidaknya berapa? 15 tahun sudah hidup bersama Nabi SAW. Terbukalah dan tersingkaplah akhlak mulia dan terpuji Nabi SAW. Nah, Khadijah mengajaknya menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Waraqah ini adalah sepupu Khadijah. Jadi Khadijah bintu Khuwailid. Khuwailid ini punya kakak atau adik namanya Asad. Naufal afwan. Punya kakak namanya Naufal. Atau adik namanya Naufal. Khadijah mengajaknya menuju Waraqah bin Naufal. Jadi bukan Waraqah yang datang ke rumahnya Khadijah, tetapi Rasulullah yang mengajak untuk pergi ke rumah Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah. Ia seorang pemeluk agama Nasrani di zaman jahiliyah. Nasrani zaman jahiliyah. Ia bisa menulis dengan bahasa Ibrani. Ini menunjukkan di Mekah itu tidak hanya orang Quraisy saja ya, ikhwah. Di Mekah bukan orang Quraisy saja. Ini menunjukkan bahwasanya yang tinggal di Mekah itu tidak hanya penyembah berhala, tetapi penyembah Nabi Isa juga. Ini Waraqah penyembah Nabi Isa. Atau bukan penyembah Nabi Isa, tapi agama Nasrani. Nah, Waraqah bisa menulis dengan bahasa Ibrani. Ia menulis Injil dengan bahasa Ibrani. Sebanyak yang dikehendaki Allah. Ia seorang tua renta yang telah buta. Masya Allah. Tua, kemudian buta, makanya dia didatangi Nabi dan Khadijah. Khadijah berkata kepadanya, wahai putra pamanku, dengarkan cerita dari putra saudaramu.
ketemu sepupunya. Waraqah pun bertanya kepada beliau, "Wahai putra saudaraku, apa yang engkau lihat?" Bertanya kepada Nabi Muhammad. Maka Rasulullah SAW pun menceritakan kisah yang dialaminya, yang dilihatnya. Waraqah pun berkata, "Ini adalah namus Jibril yang diturunkan oleh Allah kepada Musa. Duh, alangkah beruntungnya andai kata aku masih muda, andai kata aku masih hidup ketika kaummu kelak mengusirmu." Menunjukkan Waraqah ini ingin masuk Islam gitu ya. Beliau bertanya, apakah Nabi Muhammad bertanya, apakah kaumku akan mengusirku? Waraqah menjawab, iya, tidak ada seorang pria yang membawa seperti apa yang bawa ini kecuali pasti dimusuhi. Jika hari itu aku masih hidup, aku akan membelamu sekuat tenaga. Kemudian Waraqah melantunkan syair. Lihat ikhwah, Waraqah bin Naufal mengatakan hal demikian. Setiap apapun yang dibawa seperti Nabi Muhammad pasti dia akan terusir oleh kaumnya, dimusuhi. Ya, ketika antum mengajak umat Islam, kaum muslim saat ini, dakwah salaf, ya, mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, maka antum juga akan dimusuhi. Sehingga wajar. Nah, karena setiap apa yang mengikuti dakwah Nabi SAW pasti akan dimusuhi. Mau tidak mau. Walaupun akhlak antum mulia. Paham? Kalaupun antum sebelum masuk salaf, itu orang yang mulia, terkenal gitu kan, akhlaknya luar biasa. Ketika antum masuk salaf, ya, kemudian orang-orang memusuhimu, jangan heran. Ini lihat Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi nabi dan rasul, dia termasuk orang yang paling luar biasa akhlaknya. Ya, akhlaknya Nabi Muhammad luar biasa, terpercaya, jujur, memuliakan tamu, orang kesusahan dibantu, menyambung silaturahmi. Ya, lihat itu Rasulullah SAW yang mungkin akhlaknya jauh lebih mulia daripada kita. Itu saja Rasulullah dimusuhi, apalagi kita. Karena memang apa? Ridhon nasi ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu nggak akan ada habisnya. Ya, mustahil kita menjadikan seluruh manusia ini cinta kepada kita. Mustahil. Nah, pasti ada yang benci. Kalau antum ngaku nggak ada yang benci kok sama antum, ya antumnya aja ngerasanya seperti itu. Karena kan perkara benci, iri, hasad itu kan perkara hati, nggak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula antum kan di bawah derajatnya Nabi SAW. Nah, dan mungkin antum nggak amar ma'ruf nahi mungkar, makanya antum nggak dibenci. Antum nggak berdakwah, makanya antum nggak dibenci. Nah, coba dong antum seperti Nabi SAW. Itu ya, ingat ya, Waraqah bin Naufal saja sampai meyakini seperti itu. Siapapun yang mengikuti jalanmu, hai Muhammad, pasti akan dimusuhi. Akhirnya Waraqah bin Naufal pun orang Nasrani, dia mengumandangkan syair. Benderang cahaya muncul di negeri-negeri, dengannya dunia tegak kokoh. Tiada berguncang, siapa yang memeranginya pasti merugi. Adapun yang berdamai dengannya pasti beruntung. Duhai, andai kata ketika itu terjadi, aku bisa menyaksikan dan menjadi yang pertama memasuki apa yang dibenci orang-orang Quraisy, meski mereka mengguncang Mekah dengan seguncang-guncangnya. Kuharap apa yang dibenci mereka, semua itu menjadi tangga untuk menuju sang pemilik arsy. Keyakinan Waraqah bin Naufal. Meski mereka menuruninya, adakah yang membawa turun selain kekafiran? Kepada yang memilih gugusan bintang dari atap langit. Jika mereka bertahan, juga aku akan terjadi persoalan yang mengguncang orang-orang kafir sekeras-kerasnya. Jika aku mati, maka setiap pemuda pasti menjumpai keluarnya takdir kebinasaan. Tak lama kemudian Waraqah pun meninggal dunia. Wahyu juga terhenti beberapa lama, sehingga Rasulullah SAW sangat bersedih sampai-sampai beliau pergi ke puncak gunung. Tuh lihat, Rasulullah SAW sampai pergi ke puncak gunung yang tinggi, ya. Beliau hendak menjatuhkan dirinya, bunuh diri. Nah, sehingga setiap kali sampai di puncak gunung, Jibril muncul di hadapan beliau, tapi bukan wujud aslinya Jibril ya.
Karena Rasulullah melihat wujud asli malaikat Jibril 2 kali di Gua Hira sama di Sidratul Muntaha, Isra Mi'raj. Setiap kali sampai di puncak gunung, Jibril muncul di hadapan beliau lantas berkata, "Wahai Muhammad, sungguh engkau benar-benar Rasulullah." Dengan begitu beliau merasa tenang lalu pulang. Jika wahyu tersebut berhenti lagi, dalam kurun waktu yang lama, beliau kembali melakukan hal yang serupa, naik gunung mau bunuh diri. Lalu ketika sudah berada di puncak gunung, Jibril kembali menampakkan dirinya kepada beliau dan mengatakan hal yang sama kepada beliau. Pada suatu hari ketika sedang berjalan, beliau mendengar suara dari langit. Beliau berkisah demikian. Nabi Muhammad mengkisahkan ini. Aku pun mendongakkan kepalaku ke atas, kata, ternyata aku lihat malaikat yang datang kepadaku ketika di Gua Hira, sedang berada di atas kursi di antara langit dan bumi. Maka aku pun merasa takut karenanya. Lantas aku pulang kepada keluargaku, aku berkata, selimutilah aku. Kemudian Allah pun menurunkan firman-Nya, ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir. Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan. Kemudian wahyu turun secara kontinu, terus-menerus setelah itu. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menjelaskan bentuk-bentuk wahyu, jenis-jenis wahyu. Wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya itu ada beberapa jenis ya ikhwah. Syekh rahimahullah mengatakan ada beberapa jenis wahyu yang datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wahyu yang pertama berupa mimpi. Jadi Rasulullah tidur, kemudian bangun-bangun dapat wahyu. Ya. Mimpi. Ubaid bin Umair berkata, mimpi para nabi adalah wahyu. Kemudian dia berbicara, inni ara fil manami anni azbahuk. Nah, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Hai Ismail. Ya, jelas ya, jadi wahyu itu wahyu yang Allah turunkan pada Nabi bisa jadi dalam mimpi. Tapi kan nggak semuanya Rasulullah ngasih tahu kepada para sahabat, nyata di malam mimpi seperti enggak. Intinya mimpinya para Nabi itu wahyu, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bisikan para malaikat ke dalam hati beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan beliau tidak melihatnya. Jadi malaikat tidak ada, Jibril nggak datang, Jibril nggak berwujud manusia, Jibril nggak berwujud aslinya. Cuma Jibril tiba-tiba membisikkan apa ke dalam hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Ruhul Qudus membisikkan di hatiku bahwa tidak ada satu jiwa pun yang meninggal dunia kecuali setelah disempurnakan rezeki dan ajalnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah cara mencari rezeki. Janganlah perasaan kalian akan lambatnya memperoleh rezeki menyebabkan kalian mencarinya dengan kemaksiatan kepada Allah. Sebab apa yang di sisi Allah tidak bisa diperoleh dengan bermaksiat kepadanya. Itu tadi ya, sesungguhnya Jibril datang kemudian meniupkan wahyu dalam hatiku. Ya, Jibril tiba-tiba datang pada Nabi, tapi Nabi nggak melihatnya. Tidak wujud asli, tidak manusia. Tiba-tiba langsung aja Rasulullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala tidaklah gini. Nah, kemudian macam wahyu ketiga, ya, malaikat menjelma menjadi wujud seorang pria yang berbicara kepada beliau. Berubah. Malaikat Jibril berubah menjadi manusia. Laki-laki ya ikhwah, tidak pernah menyerupai perempuan. Seorang pria. Pada tingkatan ini kadang para sahabat juga melihat para pria penjelmaan malaikat ini. Ini beberapa tempat seperti yang antum tahu, hadis Umar bin Khattab, hadis Arba'in nomor 2, itu Jibril datang berbentuk manusia. Kadang pula juga menyerupai sahabat Yahya bin Khalifah al-Kalbi, sahabat yang tampan, Masya Allah. Nah, kemudian juga ketika bulan Ramadan, nah, ketika setiap bulan Ramadan Rasulullah SAW itu
Didatangi malaikat Jibril bentuk manusia, kemudian Rasulullah membacakan Quran, para sahabat pun mendengarkan. Dan para sahabat melihat wujud manusia malaikat Jibril. Nah, dan masih banyak lagi. Kemudian keempat, jenis wahyu keempat. Ia datang kepada beliau seperti suara lonceng. Subhanallah. Ini merupakan cara turunnya wahyu yang paling berat. Ya, paling berat. Kayak betul-betul kayak lonceng seperti itu loh, Pak. Antum bisa bayangin, kayak misalkan ada suara yang memekakkan di samping antum dan itu bermenit-menit, ya kan? Malaikat merasuk pada beliau sehingga dahi beliau mengeluarkan keringat bercucuran meskipun pada saat itu cuaca sedang sangat dingin. Juga kendaraan beliau pun menderum ke tanah. Kalau bentuk wahyu kayak gini biasanya langsung ontanya menderum atau kudanya langsung duduk. Nah, pernah suatu kali malaikat datang kepada beliau ketika paha beliau berada di atas paha Zaid bin Thabit. Dan nyaris saja paha Zaid bin Thabit remuk. Tuh bisa bayangin, remuk ikhwan. Saking beratnya ini. Dan antum lihat tadi Rasul sampai apa? Keringetan loh. Luar biasa. Karena Al-Quran ini bukan perkataan manusia, tapi perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kelima, malaikat datang kepada beliau dalam bentuk asli penciptaannya. Lantas menyampaikan wahyu. Malaikat datang kepada beliau dalam bentuk asli penciptaannya. Lantas menyampaikan wahyu kepadanya sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Ini terjadi 2 kali sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat An-Najm. Ya, 2 kali itu maksudnya, satu ketika di Gua Hira, yang kedua ketika di Sidratul Muntaha. Jadi Rasulullah melihat wujud asli malaikat Jibril 2 kali. Kemudian setelah itu keenam, yang macam wahyu keenam. Wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada beliau dari atas langit, ya, pada malam Isra Mi'raj. Yaitu wahyu tentang diwajibkannya sholat dan lain-lain. Jadi apa? Tidak ada perantara sama sekali, langsung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara wahyu yang Allah berikan pada Nabi ketika Isra Mi'raj adalah perintah sholat, ya, perintah sholat sama akhir surat An-Najm, akhir surat Al-Baqarah. Akhir surat Al-Baqarah merupakan ayat-ayat yang Allah turunkan langsung dari langit atau ketika Rasulullah sedang Isra Mi'raj. Nah. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi SAW dari Rabb-Nya adalah perintah agar beliau membaca dengan nama Rabb-Nya yang telah menciptakan. Ini merupakan awal kenabian beliau. Beliau diperintahkan agar membaca untuk dirinya sendiri, tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Intinya wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu resmi Nabi diangkat menjadi nabi. Ya. Nanti baru setelah itu surat Al-Muddatsir ini resmi diangkat menjadi rasul. Nah, kemudian Allah menurunkan surah Al-Muddatsir ayat 1 sampai 2. Jadi Allah mengangkat beliau sebagai nabi dengan wahyu Iqra dan mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan surat Al-Muddatsir. Ini Allah mengangkat Nabi dengan Iqra dan mengutus Nabi Muhammad dengan Al-Muddatsir. Kemudian Allah memerintahkan beliau supaya memberikan peringatan kepada keluarganya yang paling dekat. Nah, wa anzir ashiratakal aqrabin, itu pertama keluarga paling dekat dulu. Termasuk Abu Jahal untuk masuk Islam. Sebelum nanti ke dakwah terang-terangan. Jadi Rasulullah itu pertama ya keluarga dulu. Allah memerintahkan beliau supaya memberikan peringatan kepada keluarga yang paling dekat. Kemudian memberikan peringatan kepada kaumnya, kemudian memperingati orang-orang Arab di sekitarnya, kemudian memperingatkan seluruh bangsa Arab, kemudian memberikan peringatan kepada seluruh alam. Jadi dakwah Nabi itu ngurut.
ya, urut beliau. Kemudian dakwah Nabi itu ngurut beliau, terus keluarga terdekat, habis itu orang-orang Quraisy, habis itu orang Arab, habis itu seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, lanjutkan. Selama sekitar 13 tahun beliau melakukan dakwah tanpa ada peperangan dan tanpa jizyah. Peti. Jadi 13 tahun dakwah itu dengan apa? Dengan lisan saja. Ingat ya ikhwah, jadi dakwah itu tidak selamanya harus menggunakan pedang. Tapi dakwah itu bisa ya dengan lisan saja. Itu 13 tahun Rasulullah nggak ngangkat pedang. Allah memerintahkan beliau supaya menahan diri dan bersabar. Kufan. Kemudian beliau diizinkan berhijrah, kemudian diizinkan berperang. Kemudian diperintahkan memerangi siapa yang memerangi beliau, seraya menahan diri dari siapa yang tidak memerangi beliau. Nah, intinya selama tidak diperangi ya sudah. Nah, kemudian diperintahkan memerangi seluruh orang-orang musyrik, sampai seluruh agama ini menjadi hanya milik Allah. Ini antum harus paham nih tahapan berdakwah Nabi SAW itu harus dipahami. Nah, pertama Nabi Muhammad itu kan Nabi Muhammad 23 tahun ya ikhwah. 23 tahun berdakwah. Nah, pertama Nabi Muhammad itu hanya diperintahkan untuk bersabar. Fase bersabar, tidak boleh membalas ya, membalas celaan, cacian dan yang lainnya. Setelah itu baru diizinkan untuk berperang ketika awal Hijriah. Ayo silahkan balas, nggak apa-apa. Diperintahkan diizinkan. Kemudian tahapan ketiga baru akhirnya diperintahkan untuk berperang. Nah, untuk orang yang memerangi, ya itu tahapan yang berikutnya. Jadi perintah berperang untuk yang memerangi. Kalau nggak memerangi ya jangan diperangi Nabi. Baru habis itu perintah untuk memerangi seluruhnya. Jadi ada berapa tingkatan? Ada 4 tingkatan dakwah Nabi SAW sebelum akhirnya memerangi seluruh manusia yang tidak mau mentauhidkan Allah. Yang pertama dengan lisan, ya, dan menahan, tidak menggunakan pedang. Kedua, Allah mengizinkan berperang. Kalau perang silakan, enggak silakan. Yang ketiga, memerangi. Siapa yang memerangi? Yang keempat baru perintah berperang. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Syekh beliau menjelaskan pembahasan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Siapa nih kira-kira? Nah, ketika beliau mendakwahkan ajaran Allah, banyak hamba Allah dari setiap kabilah yang menyambut ajakan beliau. Ya. Tapi kalau dilihat dari banyaknya orang Arab ya enggak, dikit gitu. Tapi banyak alhamdulillah dari setiap kabilah yang menyambut ajakan beliau. Yang paling pertama kali menerima dakwah beliau adalah Siddiq hadhil ummah, Abu Bakar. Abu Bakar orang yang pertama kali menyambut menyambut dakwah Rasulullah SAW. Ingat, ini setelah setelah keluarga ya ikhwah. Jadi Rasulullah sudah diangkat menjadi nabi dan rasul, akhirnya Rasulullah mendakwai keluarga dulu. Makanya masuk Islam siapa? Khadijah, Ali. Nah, baru setelah itu Rasulullah ke orang-orang terdekat. Nah, sehingga masuk Islamnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian lihat, ikhwah, dakwah itu nggak bisa sendirian, dakwah itu membutuhkan bantuan orang lain. Dan harus adanya kesadaran saling membantu. Ya, seorang ustadz sama jamaah, ustadz sama mad'u itu harus ada saling membantu. Nah, sama ini, Abu Bakar As-Siddiq tidak tinggal diam saja. Abu Bakar As-Siddiq mengetahui kewajiban Nabi SAW untuk berdakwah. Akhirnya beliau pun membantu Nabi SAW, ya, membantu Nabi untuk berdakwah.
Abu Bakar As-Siddiq ini orang yang termasuk pertama kali masuk Islam bahkan orang pertama kali masuk Islam dari anak muda ya, atau orang dewasa. Untuk laki-lakinya Abu Bakar As-Siddiq. Kalau untuk anak kecil ya Ali bin Abi Thalib. Dan Abu Bakar As-Siddiq ini orangnya luar biasa, akhlak mulia juga sama seperti Nabi SAW. Ya, tidak pernah sujud kepada berhala, tidak pernah minum khamar. Nah, jadi betul-betul sahabat Nabi SAW. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq ketika didakwai Nabi SAW, dia langsung terima. Karena setara dengan fitrah Abu Bakar As-Siddiq. Wah, iya juga nih. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq pun yang membantu dakwah Nabi SAW. Sehingga Allah memberikan pertolongan melalui Abu Bakar As-Siddiq. Lihat ikhwah, ya, dakwah itu tidak selamanya langsung kita mendapatkan hidayah itu dari ustadz-ustadz besar, ibarat kata seperti itu. Sekarang kalau ditanya, mana yang lebih tinggi kedudukannya, Abu Bakar As-Siddiq atau Nabi Muhammad SAW? Jawabannya Nabi Muhammad kan. Tapi Allah membukakan jalan dari siapa? Dari Abu Bakar As-Siddiq. Dari Nabi orang lain, tapi Abu Bakar juga ada. Mengisyaratkan apa, ikhwah? Dakwah itu atau orang bisa menerima dakwah sunnah itu tidak harus dari pembesar, dari murid-murid. Makanya antum juga harus apa? Bersemangat berdakwah, ya, buat status WhatsApp, ngasih tahu. Siapa tahu dengan orang selain antum yang men-save, menyimpan nomor antum, dia mendapatkan hidayah melalui antum. Jadi jangan mengandalkan seorang ustaz. Nah, kemudian juga ikhwah, coba antum perhatikan, ambil faedah. Abu Bakar As-Siddiq baru diajarin Nabi SAW. Kira-kira Abu Bakar As-Siddiq sudah banyak ilmunya belum? Jawabannya belum. Karena baru beberapa hari Rasulullah diangkat kemudian mendakwai Abu Bakar As-Siddiq. Dan Rasulullah juga belum memiliki seluruh seluruh ilmu wahyu dari Allah. Al-Quran Allah turunkan berangsur-angsur. Menunjukkan apa? Dakwah itu tidak harus menunggu jadi ulama. Dakwah itu tidak harus menunggu antum jadi ustadz atau ustazah. Dakwah itu tidak harus menunggu antum harus hafal Quran, harus ini, enggak. Ya. Sampaikan dari Nabi SAW, walaupun satu ayat disampaikan, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Naam. Hikmah yang begitu luar biasa. Ya. Di dalam dakwah saling membantu. Dan Abu Bakar As-Siddiq tadi dia dakwah seperti apa yang disampaikan Nabi, tidak menambahi, tidak mengurangi. Dan Abu Bakar As-Siddiq dia yakin bahwa Nabi Muhammad betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Bakar pun mengajak orang-orang sekitarnya untuk masuk Islam, tidak menambahi, tidak mengurangi. Dan faedah berikutnya apa? Dalam berdakwah itu kita cukup dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, cukup. Nggak perlu adarnya apa? Tambahan-tambahan yang lainnya. Ini lihat, Abu Bakar As-Siddiq kira-kira dia dakwahnya pakai rebana enggak? Kira-kira dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq pakai musik enggak? Enggak kan? Cuma membacakan ayat-ayat Al-Quran yang Allah perintahkan untuk dibacakan pada Nabi, kemudian Nabi membacakan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq pun berdakwah. Dan masih banyak lagi faedah-faedahnya itu bisa menggali sendiri. Nah, dari Abu Bakar As-Siddiq ini Allah ya menjadikan orang-orang la haula wala quwwata illa billah masuk Islam. Nah, siapa di antara orang yang masuk Islam melalui dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq, ikhwah? Nah, sebutkan di sini kata Syekh rahimahullah, Abu Bakar ini kemudian menjadi pendamping utama beliau dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bersamanya Rasulullah SAW berdakwah mengajak manusia kepada ajaran Allah. Di antara yang menerima dakwah melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq adalah satu, Utsman bin Affan. Yang kedua,
Talhah bin Ubaidillah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Lihat, pembesar sahabat loh, Talhah, Sa'ad, Utsman bin Affan. Melalui tangan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Bukan melalui tangan Rasulullah SAW. Sehingga antum harus bersemangat berdakwah. Ya, selama antum membawa sesuai dengan Al-Quran Sunnah, ya udah sampaikan. Jangan menambahi, jangan mengurangi. Sama seperti Abu Bakar tadi. Abu Bakar As-Siddiq dapat ilmu dari Nabi. Masih sedikit ilmunya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi beliau sampaikan. Tidak menambahi, tidak mengurangi. Akhirnya apa, ikhwah? Masuk Islam itu beberapa orang sahabat pembesar. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Setelah itu demikianlah pula ya wanita dari kalangan wanita yang masuk Islam adalah Khadijah, ya segera menyambut dakwah beliau. Bahkan Khadijah pertama kali daripada Abu Bakar As-Siddiq karena satu rumah. Nah, juga Ali bin Abi Thalib, juga sama Ali bin Abi Thalib satu rumah dengan Nabi. Nah, yang saat itu masih kanak-kanak berusia 8 tahun. Atau bisa bayangin Ali bin Abi Thalib usia 8 tahun sudah masuk Islam. Tapi dia tamyiz. Ali bin Abi Thalib ini sudah bisa membedakan antara baik dan benar. Ketika didakwahi masuk Islam lah. Dan Ali bin Abi Thalib ini sebenarnya orang tuanya masih hidup. Ali bin Abi Thalib orang tuanya masih hidup. Abu Thalib masih hidup. Fatimah istri dari Abu Thalib pun juga masih hidup. Tapi Ali bin Abi Thalib ini tinggal di rumahnya Nabi SAW. Dan waktu itu belum ada perintah untuk menutup jilbab lah ini itu. Nah, sehingga Ali bin Abi Thalib ya melihat Fatimah, melihat ini. Nah. Dan Ali bin Abi Thalib sepupunya Nabi ya, walaupun kecil tapi dianggap anak dari siapa? Abu Thalib. Abu Thalib nama aslinya adalah Abdul Manaf. 8 tahun, Masya Allah. Ada juga yang mengatakan usia Ali lebih dari itu. Jika keislamannya ketika itu dalam asuhan Rasulullah SAW setelah beliau meminta dari pamannya. Nah, kemudian keadaan Zaid bin Harithah. Ya. Kemudian Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini siapa, ikhwah? Zaid bin Harithah ini adalah seorang budak. Seorang budak, bukan orang merdeka. Zaid bin Harithah. Dia juga tinggal bersama Nabi SAW satu atap dengan Khadijah. Nah. Zaid bin Harithah bin Syarahil. Ada yang mengatakan ayah kakeknya Zaid ini Syarahbil. Lahir sebelum hijrah Nabi SAW 47 tahun. Ada yang mengatakan 43 tahun. Dia ini di Yaman aslinya, daerah sana. Sampai akhirnya perang dan akhirnya Zaid bin Harithah pun menjadi tawanan perang. Masih kecil tapi jadi tawanan perang, jadi budak akhirnya. Hingga akhirnya ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Zaid bin Harithah yang anak kecil tadi dijual, namanya budak kan bukan seperti orang merdeka. Dijual di pasar Ukaz. Sampai akhirnya kala itu keponakan Khadijah yang bernama Hakim bin Hizam, keponakan Khadijah, lagi jalan-jalan ke pasar Ukaz. Dan bertemu dengan
anak kecil ini. Lah kok Masya Allah anak kecil ini gitu. Akhirnya Hakim bin Hizam, keponakan Khadijah tadi, membeli ya dengan harga 400 dirham. 400 dirham dibeli, kemudian dikasihkan sama Khadijah. Bibi, ini saya memiliki budak nih, hadiah buat Anda. Nah, 400 dirham. Ketika Rasulullah SAW menikahi Khadijah, maka Khadijah pun memberikan hadiah Zaid bin Harithah tadi kepada Nabi SAW. Paham ya? Itu kisahnya Zaid bin Harithah. Masih kecil. Sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, diasuh dengan didikan Nabi SAW. Ya tentunya masuk Islam karena didikan Nabi SAW. Tinggal dia satu atap dengan Ali bin Abi Thalib dan Khadijah dan anak-anaknya Nabi SAW yang lainnya. Ketika Rasulullah SAW menyeru mendakwahi Zaid bin Harithah ini, ya langsung masuk Islam. Islamnya Zaid bin Harithah setelah Islamnya Khadijah, Ali bin Abi Thalib, dan sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi karena dia ini kan satu rumah, ya berarti Khadijah dulu, kemudian Ali, baru habis itu Zaid bin Harithah, baru habis itu Rasulullah mendakwai Abu Bakar. Dan Zaid bin Harithah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan mantan budak. Jadi kan tadi budak tuh 400 dinar dibeli Hakim bin Hizam, dihadiahkan kepada bibinya Khadijah bintu Khuwailid. Nah, akhirnya dimerdekakan, habis itu masuk Islam. Dan beliau ini ya luar biasa, ya menemani Nabi SAW nanti di Taif juga. Nah, mengikuti perang Badar dan yang lainnya. Adapun putranya adalah Usamah bin Zaid. Ya, Usamah bin Zaid ini anak dari Ummu Aiman. Masih ingat kan Ummu Aiman? Ummu Aiman ini juga mantan budaknya ayahnya Nabi SAW, tapi udah dimerdekakan sama Nabi. Taib. Itu berkaitan tentang Zaid bin Harithah. Kemudian di sini Syekh rahimahullah beliau mengatakan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu seorang anak kesayangan Nabi SAW. Ya, kesayangan Nabi SAW. Tadi antum udah tahu dia anak kecil, kemudian budak, kemudian diinikan sama Nabi SAW. Juga segera menyambut dakwah beliau. Masuk Islam sebelum Abu Bakar As-Siddiq, tapi setelahnya Ali bin Abi Thalib dan Khadijah. Saat itu ia berstatus sebagai budak milik Khadijah. Ya. Lantas oleh Khadijah diberikan kepada Rasulullah SAW ketika beliau menikahinya. Tadi asal-usulnya udah kita jelasin. Hakim bin Hizam, nanti dia masuk Islam ya. Hakim bin Hizam, dia nanti masuk Islam. Keponakannya Khadijah. Ayahnya, yaitu Harithah, dan juga pamannya pernah datang untuk menebusnya. Ya, membeli kembali kepada Khadijah. Keduanya berkata kepada Nabi SAW, "Wahai putra pemimpin kaum, Anda adalah penduduk dan tetangga tanah suci Allah. Kalian biasa membebaskan tawanan dan memberi makan orang-orang tertawan. Kami datang untuk urusan putra kami yang menjadi budak Anda.
maka berbuatlah bijaksana kepada kami mengenai penebusannya. Nabi SAW bertanya, maukah pilihan selain itu? Ayah dan pamannya Zaid pun bertanya, apakah itu? Nabi menjawab, aku akan memanggil Zaid bin Harithah dan menyuruhnya untuk memilih. Jika ia lebih memilih kalian, maka ia akan aku berikan kepada kalian tanpa imbalan. Tetapi jika ia memilihku, maka demi Allah aku tidak akan menolak pilihan orang yang telah memilihku. Mereka berkata, Anda telah berbuat adil dan bijaksana terhadap kami. Ya karena nggak ngeluarin uang kan. Nah, maka beliau pun memanggilnya, Zaid, Zaid. Nah, beliau pun bertanya, apakah engkau mengenai mereka, wahai Zaid? Zaid pun jawab, ya ayah. Mereka adalah ayah dan pamanku. Beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, engkau sudah mengenaliku, wahai Zaid, dan engkau telah mengenali sendiri bagaimana perlakuanku terhadap dirimu. Maka pilihlah aku atau keduanya, paman dan ayahmu. Zaid berkata, aku tidak mungkin memilih siapapun ketimbang Anda. Bagiku kedudukan Anda sama dengan ayah dan pamanku. Masya Allah. Maka keduanya berkata, Waihak, celaka kamu wahai Zaid. Apakah engkau lebih suka menjadi budak daripada hidup merdeka bersama ayah, paman, dan keluargamu? Ya, Zaid menjawab, ya, aku sudah mengetahui sesuatu dari pria ini. Aku tidak mungkin memilih orang lain selain beliau selamanya. Masya Allah. Ketika mengetahui hal itu, Rasulullah SAW pergi ke Hijr Ismail ya, di depan Ka'bah. Kemudian berkata, wahai orang-orang Quraisy, aku bersaksikan di hadapan kalian, Zaid adalah putraku. Ya. Aku angkat menjadi anakku, Zaid bin Harithah. Aku mewarisinya, dia akan mewarisiku. Namanya diganti, Zaid bin Muhammad, bukan Zaid bin Thabit lagi. Zaid bin Harithah, tapi Zaid bin Muhammad. Ketika ayah dan pamannya melihat hal itu, keduanya merasa senang, Masya Allah. Lantas pergi, kemudian ia dipanggil dengan sebutan Zaid bin Muhammad, sampai akhirnya datanglah Islam dan turunlah ayat Tabanni, pembatalan pengadopsian anak. Panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak mereka. Az-Zuhri berkata, nah, kami tidak mengetahui seseorang yang masuk Islam sebelum Zaid. Waraqah bin Naufal juga masuk Islam. Dalam Jami' Tirmidzi diriwayatkan bahwa Nabi SAW bermimpi melihat Waraqah bin Naufal dalam penampilan yang indah. Waraqah bin Naufal masuk Islam. Masya Allah. Orang-orang pun memeluk agama Allah ini satu demi satu, satu persatu. Sedangkan orang-orang Quraisy tidak mengingkari hal itu. Sampai akhirnya beliau memulai mencela agama dan Tuhan-Tuhan mereka. Mengatakan bahwa Tuhan-Tuhan mereka itu tidak bisa memberikan madarat maupun manfaat. Ketika itulah mereka segera melancarkan permusuhan terhadap beliau dan para sahabat beliau. Jadi awal mula dakwahnya ya biasa, lempeng-lempeng aja. Kemudian ada gesekan, ya udah melancarkan permusuhan terhadap Nabi dan para sahabat. Kalau antum nggak mau gesekan sama masyarakat, ya antum harus dakwahnya lempeng-lempeng. Tapi mau tidak mau antum harus mengungkap kenyataan, itu harus diungkap walaupun pahit. Sembahan-sembahan mereka itu betul-betul tidak bisa memberikan apa-apa. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati perlindungan dari pamannya Abu Thalib. Karena itu ia adalah seorang tokoh yang disegani. Namun adalah kebijaksanaan Allah yang maha bijaksana bahwa pamannya ini masih tetap memegang agama kaumnya. Karena sikap pamannya itu justru mengandung banyak kebaikan yang hanya bisa dilihat oleh siapa yang memperhatikannya. Adapun para sahabat beliau, apabila mempunyai keluarga yang melindunginya, maka ia berlindung kepada keluarganya. Tetapi mereka semua terancam menerima penganiayaan dan siksaan. Di antara mereka ada Ammar bin Yasir, Sumayyah ibunya dan keluarganya. Yasir ayahnya ya. Mereka semua disiksa karena memeluk agama Islam. Yang menyiksa siapa? Abu Jahal.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berlalu di hadapan mereka, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sabran ana Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat yang dijanjikan Allah untuk kalian adalah surganya. Tenang, kalian masuk surga begitu. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Sumayyah orang yang pertama kali mati syahid, dibunuh, ditikam sama Abu Jahal di kemaluannya, sama tombak, antum bisa bayangin. Suatu ketika Abu Jahal berlalu di hadapan Sumayyah ibunda Ammar bin Yasir, ketika ia sedang disiksa bersama suami dan anaknya. Lantas Abu Jahal menikam Sumayyah dengan tombaknya tepat pada kemaluannya, sehingga Sumayyah meninggal dunia. Abu Bakar As-Siddiq bila berlalu di hadapan budak-budak yang sedang mendapatkan siksaan, ia membeli dan memerdekakannya. Di antaranya adalah Bilal bin Rabah yang mendapatkan siksaan yang sangat kejam karena mengikuti agama Allah. Anunya Bilal siapa? Umayyah bin Khalaf. Nah, tuannya Umayyah bin Khalaf. Kemudian lainnya adalah Amir bin Fuhairah dan seorang wanita budak milik Bani Adi. Saat itu Umar menyiksa budak itu karena masuk Islam. Lainnya adalah Amir bin Fuhairah dan seorang budak wanita milik Bani Adi. Saat itu Umar menyiksa budak itu karena meluk Islam. Siapa ini yang disiksa sama Umar bin Khattab? Yu'adzibuha, berarti yang disiksa ini perempuan. Anak kira yang disiksa Umar bin Khattab adalah Amir bin Fuhairah. Umar menyiksa siapa? Seorang budak perempuan. Berkatalah Abu Quhafah, Utsman bin Amir, ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ayahnya nanti masuk Islam ketika Fathu Mekkah. Nah, ini belum masuk Islam. Ayahnya bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Putraku, wahai Abu Bakar As-Siddiq, putraku, aku melihatmu banyak memerdekakan budak-budak lemah. Alangkah baiknya bila engkau memerdekakan budak-budak yang kuat, yang akan menjadikan pengawalmu." Abu Bakar menjawab, "Aku menginginkan apa yang kuinginkan. Ya, ini yang aku jalani, sudah." Bilal biasanya setiap kali menerima penyiksaan yang berat senantiasa mengatakan ahad ahad. Kata Syekh Musa bin Rashid Al-Azmi, sahabat yang siksaannya paling berat adalah Khabbab bin Arad, karena dia nggak punya seorang yang melindunginya. Nah, kita sampai di sini berkaitan tentang permulaan dakwah Nabi SAW pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.